Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar adik-adik mahasiswa Trenggalek yang tergabung dalam FKMT, yaitu mahasiswa yang berasal dari Trenggalek yang kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Adik-adik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan terkait dengan anti korupsi dasar. Semoga kalian nanti bisa menambah wawasan terkait dengan apa itu korupsi, bagaimana cara penanggulangannya, kemudian apa penyebabnya dan sebagainya, sehingga kalian bisa menghindari perilaku tindak pidana korupsi ini. Oke, mungkin saya perlu menyampaikan nama saya. Jadi nama saya adalah Pak Bangun Setio Nugroho. Saya sehari-hari bekerja di kantor Kecamatan Karangan sebagai sekretaris kecamatan. Oke, kita menuju pada materi. Adik-adik, mungkin kita semua sudah sering mendengar kata korupsi. Cuma kita belum tahu apa itu artinya dan berasal dari bahasa mana. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata corruptio atau corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Panjang sekali kan pengertian dari korupsi itu. Cuma kita harus bisa mengartikan bahwa korupsi itu tidak boleh dilakukan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikutnya, berkaitan dengan faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Nah, jadi mungkin dari belum tahu apa yang jadi penyebab dari faktor dari korupsi itu. Nah, korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari perilaku diri kita sendiri, lingkungan, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal yaitu adalah kesenjangan sosial, politik, budaya, dan organisasi-organisasi yang sistemnya kurang akurat. Sekarang kita menginjak pada teori faktor penyebab korupsi. Dikenal dengan teori Ghosn yang ditemukan oleh Jack Boulogne, yaitu singkatan dari greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, serta exposure atau pengungkapan. Jadi saya jelaskan, greed atau keserakahan itu berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Tentu kalian tidak punya ya sikap itu ya.
Kemudian opportunities atau kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya adalah needs atau kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu itu untuk menunjang hidupnya supaya bisa wajar menurut yang bersangkutan. Yang terakhir adalah exposure atau pengungkapan. Nah, ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Faktor-faktor goods dan needs berkaitan dengan individu pelaku atau aktor korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor opportunities dan exposure berkaitan dengan korban perbuatan korupsi atau victim, yaitu organisasi, instansi, dan masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Kalian harus mengetahui juga terkait dengan dasar hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi banyak sekali produk hukum yang telah dikeluarkan oleh negara ini. Sebut saja di tahun 1971 ada Undang-Undang Nomor 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya di tahun 1999 ada Undang-Undang Nomor 28 juga tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terusnya ada undang-undang, ada Impres, dan PP, yang intinya adalah menghindari atau memberantas tindakan korupsi di negara kita tercinta ini. Selanjutnya, korupsi itu bermacam-macam. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Ada juga penyuapan terhadap hakim, terhadap advokat, kemudian pegawai negeri yang menerima suap, pegawai negeri yang memeras, kemudian pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, termasuk juga delik tindak pidana korupsi. Ada berikutnya adalah pemborong. Nah, pemborong juga bisa kena pasal korupsi, yaitu pemborong berbuat curang. Kemudian pengawas proyek membiarkan perbuatan curang juga termasuk. Ataupun juga ada saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Itu juga termasuk delik tindak pidana korupsi, dan itu harus betul-betul kita ketahui supaya kita terhindar dari 30 delik tindak pidana korupsi tersebut. Sekarang kita menginjak pada perbedaan, apa itu gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, ataupun suap. Pada garis besarnya sama, cuma kita harus tahu apa itu gratifikasi. Nah, gratifikasi adalah pemberian dalam artian luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah uang, barang, rabat,
komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itu adalah gratifikasi, dan sangat tipis perbedaannya dengan pemberian yang tidak disebut, yang tidak gratifikasi. Berikutnya adalah pemerasan, yaitu memeras seseorang untuk membuka rahasia yang dapat memberikan namanya di muka umum. Selanjutnya, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Dan uang pelicin. Nah, ini lucu ya. Uang pelicin adalah uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan atau uang sengir. Beri saja uang pelicin supaya urusanmu cepat selesai. Nah, ini mungkin kita pernah dan sering mendengar bahwa untuk urusan biar lebih cepat, lebih bisa kita terima, pelayanan yang harus kita terima, kita harus memberikan tips ataupun uang lebih kepada pelayan publik. Nah, itu yang disebut dengan uang pelicin. Dan itu harus betul-betul kita hindari. Adik-adik, kita punya integritas. Apa itu integritas? Nah, integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Nah, orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Atau dikatakan, diartikan suatu kesatuan antara pola pikir, ucapan, perasaan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku dari seorang ahli pembangun integritas. Berkaitan dengan integritas, kita mengarah kepada nilai-nilai anti korupsi. Jadi seorang yang punya integritas yang tinggi, dia pasti mempunyai nilai-nilai yang diyakini bisa menjadi pemberantas untuk tindakan korupsi. Ini ada singkatannya, agak menarik, yaitu Jupe Mandi Tangker Kebedil. Apa itu? Singkatan apa itu? Nah, Ju, yaitu kejujuran. Manusia punya sifat asli sebagai sifat asli jujur, tapi pada prosesnya dia bisa menjadi tidak jujur karena kebutuhan, karena lingkungan, karena faktor teman, dan sebagainya. Ini harus kita pertahankan. Kejujuran merupakan suatu modal untuk bisa hidup bahagia. Berikutnya adalah P atau kepedulian. Jadi kita sebagai manusia harus peduli terhadap manusia lain, harus peduli terhadap alam sekitar, supaya bisa tercipta keseimbangan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup di dunia ini, supaya bisa selaras, seimbang, dan tercipta ekosistem yang baik dan berkelanjutan. Kemudian man, yaitu kemandirian. Jadi tiap manusia harus punya sifat mandiri, tidak bergantung kepada
pihak lain. Tidak boleh bergantung pada orang tua terus, karena kalian ke depan akan jadi pemimpin, jadi generasi yang mengganti kami. Kalian harus siap, harus punya modal untuk bisa lebih survive di masa yang akan datang, yang mana kemungkinan besar akan lebih keras ya persaingannya dibanding pada masa saat ini. Kemudian kedisiplinan. Faktor disiplin adalah faktor utama bagi tiap orang untuk bisa sukses. Jadi disiplin itu merupakan modal kalian untuk bisa lebih tangguh, lebih survive dalam menghadapi tantangan di masa depan yang lebih berat. Kemudian ada itu tanggung jawab. Jadi harus tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap sesama. Selanjutnya, kerja keras. Kita harus punya sikap, punya niat untuk bisa hidup dengan baik, dengan cara bekerja keras, tidak bermalas-malasan, tidak membuang waktu dengan percuma. Itu juga salah satu dari nilai anti korupsi. Berikutnya adalah kesederhanaan. Jadi kita masyarakat Indonesia ini harus bisa menerapkan pola hidup sederhana, tidak berhidup mewah, bergaya hidup mewah, karena di sekitar kita juga banyak masyarakat yang kekurangan, dan itu sangat tidak adil jika kita bergaya hidup mewah di antara warga masyarakat yang hidupnya dalam taraf yang kurang menguntungkan. Berikutnya adalah keberanian. Nah, kita harus berani berkata benar, harus bisa menunjukkan bahwa kebenaran harus kita pegang teguh, sekalipun itu nanti akan membuat kita dimusuhi. Yang penting kita harus mengatakan apa yang kita anggap benar adalah benar. Dan harus berani jika kita melihat ketidakjujuran di depan kita, dan harus kita lawan dengan cara yang bijak. Yang terakhir adalah keadilan. Nah, keadilan merupakan nilai yang sangat-sangat menentukan suatu masyarakat di suatu negara. Jika suatu negara tidak bisa menciptakan keadilan bagi rakyatnya, bisa saja negara tersebut akan didemo oleh warga masyarakat sehingga bisa hancur. Karena itu keadilan juga harus ditegakkan. Tidak terasa sudah pada slide yang terakhir, yaitu kita harus ingat ya bahwa korupsi harus kita hindari sedini mungkin, karena kalian adalah calon pemimpin bangsa, calon generasi pengganti kami untuk bisa meneruskan perjuangan negara ini yang saat ini, di saat masa pandemi COVID ini, negara kita sedang dalam kondisi yang sangat-sangat menderita. Untuk itu, marilah kita kuatkan tekad untuk memberantas korupsi dari diri sendiri, supaya negara kita menjadi jaya. Terakhir, ini ada sebuah lagu lama, judul Indonesia Jaya, akan saya
melanggengkan sebagai penutup dari penyuluhan kali ini. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.